nih Mas hubungannya? Ini kita bahas ini ya, yang durasi lama ya Mas ya. Hmm, Apa apa ada hubungannya ejakulasi dini dan money encer? ejakulasi dini sama mani encer. Iya, Nggak ada, anjir. nggak ada. Ada Soalnya, hubungannya. Kalau kalian berlebihan ejakulasi, baru maninya encer. oh, Karena iya ada yang gitu. sperma, produksi sperma itu sehari selesai. Tapi nggak perlu sehari lah. Tapi matangnya itu sekitar 20 sampai 40 hari baru matang. Nah, kalau kalian keluarin tiap hari ya, yang kalian keluarin adalah sperma yang belum matang. Biasanya Oh, encer. Nah, berarti kalian gitu. perlu tidak ejakulasi dulu. Iya, iya, iya. Makanan yang enak-enak. Oh, berarti solusinya makan daging, gitu ya Yes, Mas? yang Oh, mengandung testosteron lah. iya. Nah, testosteron itu bisa didapat lewat kacang-kacangan, kacang panjang, daging, kemudian alpukat dan lain-lain. Oke. Kalau kalian cewek ya berarti estrogen. Berarti kalian makan kedelai, makan tahu, makan tempe. Kebalikannya ya. Oh, yes. Ya, ini kan kalau di Bersih Jiwa itu kasusnya yang durasi lama ya. Si si suaminya itu udah hasil nih hubungan durasi lama. Nah, Hmm. tapi selang beberapa waktu dia itu edek lagi. Nah, tapi Hmm. yang aku simpulkan ke orangnya, apa dia membawa ketakutan gitu, khawatiran kayak harus memuaskan pasangan, terus nanti ED lagi gimana, jadi bayang-bayang ketakutan di pikirannya itu terbawa yang akhirnya jadi ED lagi gitu. Itu Hmm. mempengaruhi sih Mas soal itu. Mempengaruhi. Jadi gini, jadi yang Gimana itu? bikin pria ejakulasi dini itu adalah mereka badannya tegang ketika berhubungan seksual. Nah, ketika Ya, hubungan seksual tapi membawa beban kayak rasa bersalah, rasa takut ya, badannya akhirnya jadi tambah tegang kan. Ya, ya. efeknya ya itu tadi. Jadi alangkah lebih baik ya disadari. Jadi pikirannya disadari. Gampang lah itu, gampang terbang. Berarti kalau lagi ada hal-hal kayak gitu, mending jangan hubungan dulu ya Mas ya. Iya, disadari dulu. Hmm. Daripada hubungan tapi ED, iya kan? Jadi ketika kalian merasa terbebani, kalian takut, kemudian kalian nggak sadari, kalian langsung berhubungan seksual, Hmm. hasil akhirnya ejakulasi dini, kemudian pikiran kalian akan mengkonfirmasi, menegaskan bahwa ya memang kamu ejakulasi dini. Nah, itu akhirnya identitasnya semakin dalam. Oh iya, jadinya mempertegas identitasnya lagi ya. Kemudian besoknya kalian stres lagi, kalian berhubungan lagi, ejakulasi dini lagi, semakin mempertegas. Wis gitu aja loopingnya gitu. Iya, iya, benar-benar. Iya, itu Oke. banyak sih yang mengalami hal itu. Hmm. Maksudnya udah itu jiwa, durasinya udah lama, tapi di kemudian hari dia edek lagi. Nah, kesimpulanku kayaknya sih karena masih ada data lama itu loh, Mas, yang ingin memuaskan pasangan kayak bebannya tuh di bawah gitu. Kan jadinya tegang kan, ingin memuaskan pasangan, biar pasangan bahagia, tapi takut ntar pede lagi ya. Jadinya malah lagi ya. Jadi memang perlu Mirip, mirroring. mirip Mm-mm. lagi disadari pikiran. Ya, Itu kepleset berarti. iya. Nah, terus ini Mas, cara bagaimana cara menyikapi suami yang masih suka fantasi nih sama wanita lain. Jadi sama istrinya dia nggak, ya namanya hubungan yang memang kompleks banget ya hubungan suami istri ini ya. Jadi sama istrinya udah nggak nafsu, tapi ketika melakukan hubungan atau biar gairah dia berfantasi wanita lain atau nonton porno dulu gitu. Hmm. Untuk gairahnya biar menggebu-gebu dulu gitu. Tapi sama istrinya nggak nafsu gitu. Itu gimana? Hmm. Karena kan istrinya kayak ngerasa jadi insecure, merasa kok Hmm. aku ini gitu. Itu gimana? Itu kesalahan murni di pihak pria. Berarti dia
kelebihan ejakulasi. Nah, Oh, ketika seorang pria ejakulasinya berlebih, dopaminnya turun di bawah ambang batas, terlebihnya mm, ke atas, di atas ambang batas, akhirnya muncul kebosanan terhadap pasangan. Nah, dopamin crashnya akhirnya muncullah rumput tetangga lebih hijau. Jadi itu. Jadi kebosanan. Ketika kalian dopamin crash, akan muncul kebosanan dan secara fisikal kalian membutuhkan rangsangan yang lebih intens. Akhirnya muncullah pikiran tentang wanita lain dan lain-lain, bokep. Nah, ketika seorang pria menonton film bokep, pelan-pelan bokep jenis yang sama itu nggak bisa merangsang dia. Ya kan? Akhirnya dia ganti ke betul. genre lain yang lebih kasar. Kemudian misal iket-iketan lama-lama ke genre yang lesbi. Nah itu. Jadi ada Iya. itu. Ada pola ketidakpuasan karena dopaminnya jatuh terlalu rendah. Nah berarti Hmm. yang harus dilakukan adalah puasa ejakulasi. Tidak ejakulasi dulu sementara. Nah ketika kalian nggak ejakulasi 2 minggu, dopaminnya itu pelan-pelan naik. Oke, kalau jatuhnya nggak terlalu jauh, 2 minggu itu udah normal. Tapi kalau terlalu jauh ya berarti lebih dari 20 hari. Lebih dari 2 minggu maksudnya. Hmm. Dan lebih lebih parahnya ini fantasi BDSM itu berarti dopaminnya udah bener-bener ini. Itu sudah sangat wow berarti dopaminnya. Sama Berarti loh, sama kayak eh, rasa coklat waktu kita kecil itu pasti beda jauh sama rasa coklat sekarang. iya iya. Bukan salah coklatnya, tapi salah dopamin kita karena udah turun, udah rendah. Nah, rasa coklat itu terasa membosankan. Padahal kecil kita itu enak banget. Nah, ketika kita puasa, reset dopamin, ya puasalah water fasting 3 hari. Nah, dopaminnya mulai naik nih pelan-pelan. Nah, rasa coklat enak lagi. Nah, sama kayak gitu, Pak. Cuma untuk yang area-area seksual ini lebih parah daripada area pengetap. Berarti kalau yang mereka dopaminnya benar-benar udah low, perpuasa itu ya Mas ya. Yes, puasa tidak ejakulasi itu penting. Dan puasa yang tadi Mas bilang itu yang cuma minum air putih, itu Nggak perlu apa-apa. nggak? Yang paling penting adalah tidak ejakulasi. Ya, cobalah 2 minggu dulu. Iya. Itu kenapa ya Mas ya paling sulit buat laki-laki karena memang mereka kalau pas lagi birahi langsung harus itu kali ya. Dogma itu ya. Iya. Kemungkinan besar iya. Dan ini ada dogma kalau berhubungan seksual itu harus diakhiri dengan ejakulasi. Dogmanya kan itu. Oh iya. Kalau nggak ejakulasi, entah yang cowok, entah yang cewek, dia merasa bersalah. Kayak ada yang kurang, kayak ada yang belum sempurna. Nah itu mindset yang perlu dikelola. Jadi itu. Jadi yang perlu kalian pahami bahwa berhubungan seksual akhirnya bukanlah ejakulasi. Akhirnya adalah apa? Fase pendinginan. Kalau foreplay kan fase pemanasan. Mhm. Afterplay adalah fase pendinginan. Jadi seks diakhiri dengan afterplay, bukan dengan ejakulasi. Jadi nggak ejakulasi pun tidak apa-apa. Iya. Rahasia Ya, meningkat iman supaya hubungannya terus mesra seperti Mas Riko dan Mbak Sinta. Tingkatkan iman. Oh, tipsnya Mas. Misalnya kita tidak beriman. Ini tolong di-cut. Banyak loh Mas, gimana sih caranya biar pasangannya tuh romantis kayak Mas Riko sama Mbak Sinta, Mbak Ami coba tanyain gitu. Nggak, kita nggak romantis sih, biasa aja kayaknya. Jadi, jadi yang terpenting adalah ini. Eh, kita perlu memahami kalau kehidupan itu dinamis. Nah, itu yang penting. Jadi pada satu waktu kita membiarkan istri kita dominan, pada satu waktu kita yang dominan. Jadi ada dinamisme di situ, kehidupan yang dinamik. Jadi rumah tangganya dinamik. Nah, ketika istrinya yang reseptif terus-menerus ya pasti akan terjadi konflik. Kalau
suami yang reseptif terus-menerus ya juga akan terjadi konflik. Jadi ada dinamis di situlah, kehidupan yang dinamis. Jadi kadang eh, kalau di hubungan seksual kan kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang ceweknya di bawah, kadang ceweknya di atas, kadang sejajar. Nah itu. Nah, Ah, perlu dipraktekkan di kehidupan sehari-hari sama orang lain, sama lingkungan, sama pohon, sama sama istri, sama kucing dan lain-lain. Nah, sama. Jadi yang penting adalah kita perlu memahami bahwa sebagai pasangan kita itu terlahir dari dua latar belakang yang beda. Nah, ini penting. Ambillah contoh keluarga musisi sama keluarga militer. Satunya kaku, satunya agak woles, bisa belok-belok. Nah, ini kalau iya, kita tidak paham, kita tidak bagus komunikasinya, pola komunikasi kita nyalain, ya akhirnya gegeran terus. iya Jadi, benar. jadi poin terpenting kalau kita mau bahas dasarnya adalah ini, cintai dirimu terlebih dahulu. Itu poin dasarnya.